Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fadila ingin mengerjakan tugas kelompok praktikum jaringan komputer. Saya di sini nggak cuma sendiri ya, saya berdua sama teman saya yang bernama Muhammad Abdillah. Eh, di sini ada pertemuan satu, kita belajar tentang pengertian jaringan komputer, ada IP address, ada topologi, ada subnetting, dan banyak lagi sih. Lebih tepatnya ini ya, poin-poin pentingnya ada itu ada empat. Ya, di sini ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang otonom dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk dan lainnya. Dan di sini jaringan komputer juga biasanya itu dibagi menjadi dua. Ada komponen hardware dan ada komponen software. Bisa disebut juga sih jaringan komputer itu kayak uh, berbagi lah. Misalkan kayak lebih tepatnya tuh kayak biasa tuh yang dipakai tuh kalau jaringan komputer sering dipakai di warnet tuh, yang paling sering dipakai soalnya bisa berbagi ke banyak-banyak, atau di kantor-kantor juga bisa dipakai. uh, Protokol definisikan yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Ditentukan berdasarkan jarak, jangkauan, kebutuhan peralatan digunakan seperti router, bridge, router, dan gateway. Ya, di sini ada kebagi tiga. Ada WAN, ada LAN, ada MAN. WAN itu eh mencakup kayak daerah masih itulah. Ada LAN, ada MAN ya. Ini ada tiga yang biasa. Ini udah paham banget lah apa ini WAN, LAN, dan MAN itu paham. Ya, di sini ada dua tipe utama pada jaringan. Ada pair to pair, workgroup, dan client server domain. Dan ini adalah contohnya di atas. Topologi. Topologi adalah susunan geometri beberapa komputer terminal atau disebut juga node dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada satu, tipe peralatan equipment, jaringan yang dibutuhkan, kemampuan peralatan equipment, pertumbuhan jaringan, penanganan manajemen jaringan. Nah, di sini topologi itu yang sering banget dipelajari itu emang ada tiga sih, topologi bus, star, sama ring. Mungkin bus itu udah bukan masanya ya, udah jarang banget dipakai. Yang sekarang tuh lagi dipakai tuh biasanya tuh star sama ring yang lebih dipakai sama masa kini lah. Kayak di kantor, di sekolah juga bisa, di warnet juga bisa, gitulah, dan lain-lain tempat-tempatnya. Udah pada tahu kalau soal jaringan-jaringan topologi gini. IP address di sini kita juga ngejelasin tentang IP address. IP address merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Setiap bagian panjangan terdiri dari 8 buah bit. Jadi uh, setiap bagian panjangan yang terdiri dari yang dibuat oleh IP address itu dari 8 buah bit. IP address merupakan sebuah identitas dari host pada jaringan komputer. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau internet disebut juga sebagai IP address lokal. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan internet disebut juga IP address publik. IP address itu ya, yang saya pelajarin itu kebagi menjadi tiga. Ada bukan bagi menjadi tiga sih, jatuhnya lebih tepat ke kelas ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini kelas A ini ada dengan IP. Setiap kelas ini mempunyai IP itu yang berbeda-beda ya. Dan kemungkinan itu subnetnya juga berbeda. Jadi setiap kelas itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Subnetting. Subnetting adalah metode atau 12 ampere membuat net ID dengan cara mengorbankan bit host. Karena IPv4 pengalamatan sangat terbatas dengan makin banyaknya aset jaringan, maka dibuat metode 12 ampere 12R 12 12. Nah, ini ada rumus ya menghitung subnet itu ada 2N
min 2 bisa dikali n. Sama sih, rumus menghitung jumlah host per subnet juga sama, cuma bedanya n-nya itu beda, kayak pakai lebih besar. Pertemuan 2 praktikum cabling cross. Di pertemuan 2 kita waktu itu pernah belajar tentang praktikum cabling cross over strike dan pengenalan tentang kabel strike dan cross. Jadi waktu itu kita udah sempat praktek sama dosennya, tentang kita pengenalan, dan ada project dikit lah, kayak bikin video juga sama tentang cara membuat kabel strike dan cross. Nah ini dia nih, ini adalah kayak tata urutannya lah, tata urutan per kabel. Nah kalau kabel strike itu sama cross itu beda tata urutannya. Mungkin ininya sama, cuma kayak kita lebih nyusunnya lebih tepat, sama kayak nggak boleh miss sama sekali lah jatuhnya. Dan alat-alatnya juga harus bener-bener rapi, ada harus lengkap semuanya. Nah di pertemuan 3-13 ini kita memainkan mikrotik, mengkoneksikan router dengan jaringan WAN, subnetting, upgrade OS, membuat akses login router, menentukan service router, melakukan backup, konfigurasi router, manajemen waktu NTP. Jadi di pertemuan 3-13 itu kita sempat ngotak-ngatik dalaman mikrotik ya. Mungkin nggak asing sih, kayak contohnya ada VirtualBox, ada Winbox, ada VMware dan lain-lain lah. Nah ini kita ada tata cara pakai Winbox, itu untuk mendeteksi IP menggunakan tools Nextbox. Nah di sini ada yang pertama kita pilih Nextbox ya dulu, terus pilih MIC address. Yang ketiga MIC address otomatis terinput, udah otomatis ya connect. Dan 4 kita user default, jadi kita tetap pakai login admin. Password kosong tetap, kalau misalkan emang kata-kata sih kosong kalau misalkan kita main IP. Jadi terus langsung kita pencet connect aja, kita hubungkan. Nah ini tampilan user pada interface Winbox. Nah di sini ada, bisa disebut admin. Kita login tadi sebagai admin kan. MIC address yang digunakan. Nah ini address yang kita gunakan tadi. Ini ada versi mikrotik juga yang V645,7, dan SMIPS itu arsitektur router. Jadi routernya itu udah ini ya. Sini ada quickset, interface, wireless dan lain-lain lah. Ada IP juga, ada routing. Ini membuat IP address pada Winbox. Nah di sini ada, kita pertama ke menu IP nih, terus pilih address. Nah yang ketiga kita klik to add-nya tuh. Nah atau bisa dibilang klik add, terus kan ada biasanya tuh di samping add-nya itu ada plusnya itu. Nah itu kita masukin tuh. Nah yang keempat isi alamat IP atau CDR. Yang kelima network otomatis ditentukan, dan yang keenam itu tentukan interface. Jadi kita tentukan interface ya, gimana enaknya dan gimana nyamannya. Ini adalah tampilan IP address. Nah, di sini ada IP address. Nah, itu ada tuh IP-nya tuh berapanya, subnet max-nya ada tuh. Nah, udah disebutin semuanya, udah otomatis. Biasanya gitu. Nah, ini ada tes koneksi router ke klien. Nah, jadi di sini kita ada tes koneksi lah. Koneksi kita gimana enaknya. Nah, yang pertama kita masuk ke menu terminal, neo terminal ya. Terus kita masukkan ping kita nih, masukkan IP address kita biasanya ya. Ping itu 192.168.1.1. Nah itu, dan pastikan juga IP kita terkoneksi sama routernya, biasanya gitu. Jadi terus kita tes, kita pencet enter aja. Kalau nggak, nanti udah otomatis keluar, dan itu biasanya pingnya. Dan biasanya tuh kalau misalkan kita pakai VirtualBox ya, itu biasanya harus pakai CTRL-C buat nyetopin pingnya, biasanya gitu. Kalau nggak di stopin biasanya terus-terusan sampai 1000 juga ayo gitu. Tapi kalau mungkin kalau di aplikasi lain kayak Winbox atau yang lain-lain itu beda ya, mungkin cuma sampai 4 pingnya udah otomatis berhenti. Nah ini nih dia nih tata caranya. Jadi kita cuma di sini kita itu ada si ya, ada si
Ya tadi kalau pakai Bandicam tuh rata-rata cuma 10 menit ya. Nah di sini ada tes koneksi klien ke router. Nah ini yang tadi saya bilang, ini ada si user Ahmad Fauzi pingnya. Nah itu kita masukin pingnya. Nanti udah otomatis keluar kok semua pingnya. Dan kalau misalkan berhasil itu kayak gini, nggak ada tulisannya timeout. Biasanya kalau misalkan gagal itu tulisan timeoutnya. Nah itu gagal ya. Kalau misalkan gak gagal itu sampai 4 berhenti dan dia tuh nggak ada tulisan timeout. Dan ini kalau misalkan tampilan kayak gini berarti ini berhasil. Nah ini ada tampilan web file menggunakan browser. Nah ini ada tampilannya kayak gini nih. Biasanya sama sih, nggak jauh beda, cuma kayak kita lebih milih pakai browser nggak pakai aplikasi. Ini mengkonfigurasikan IP address pada setiap header. Nah di sini ada contoh ya, kita kayak lebih tepatnya lagi kayak memastikan IP address pada setiap header. Gitulah. Nah di sini ada tampilan header 1, header 2 dan lain-lain lah. Jadi kita caranya itu tinggal diklik IP, terus kita pencet add message. Nah itu ntar keluar tampilannya kayak gini, address list ya, ada 2 biasanya. Tampilan konfigurasi pada setiap header. Nah ini adalah sama kayak tadi tuh tampilan IP address sama. Ada IP-nya, ada subnet max-nya, ada default gateway. Jadi sama lah kayak tadi tampilannya 11-12. Tes konfigurasi pada CMD. Nah ini CMD ini udah nggak asing banget sih sebenarnya buat kita yang udah pernah main di jaringan komputer ya. Itu CMD itu setiap laptop juga ada. Jadi CMD itu udah suatu kayak aplikasi yang dimana udah tertanam di laptop yang fungsinya juga bisa ngetes ping gitu, ngetes ping. Jadi ping kita stabil apa enggak pada suatu wifi tersebut. Kalau misalkan emang kita harus terkoneksi tapi ya sama wifi-nya atau routernya itu kita harus terkoneksi, jadi biar kelihatan kalau misalkan kita itu jalan apa enggak. Kalau misalkan kita nggak koneksi sama router atau wifi tersebut, biasanya itu tulisannya timeout atau violet tulisannya biasanya gitu ya kalau pada CMD. Konfigurasi pada NAT. Nah di sini ada cara kita mengkonfigurasi melalui NAT. Nah, di sini kita bisa pilih IP yang pertama dan kedua kan kita klik kiri IP dan kedua kita klik kiri firewall. Nah, yang ketiga itu kita klik pilihannya itu yang NAT ya. Pilihannya NAT dan itu di yang keempat itu kita tambah baru. Yang kelima kita masukkan general. Yang keenam kita tambah. Yang ketujuh kita masukin header dulu, jangan lupa. Nah, yang kedelapan kita actionnya, yang kesembilan itu nah masukin data biasa. Nah, ntar habis itu kita oke. Nah, itu udah jadi konfigurasi pada NAT. Biasanya itu buat kayak tata carain doang lah. Atau kayak membuat konfigurasi pada NAT. Table subnet max. Nah, ini ada subnet max ya yang jumlah ada berapanya, jumlah hostnya, ada jumlah IP-nya. Nah, ini biasanya table ini penting banget. Tampilan membuat aster list. Nah, di sini kalau cara membuat aster list lebih tepatnya sih kita kayak buat kayak gimana gitu ya. Kenapa saya ini nggak praktek? Karena ada trouble pada ininya, pada virtual boxnya. Jadi virtual boxnya kayak ngambek gitu, nggak mau kebuka. Saya nggak tahu dari laptop saya atau gimana. Dan pandainya pokoknya ngambek lah virtual box. Saya juga udah nyoba pakai Winbox, nggak bisa juga pakai yang lain. Mungkin kayak nanti saya akan coba lagi gimana caranya itu bisa connect. Dan saya juga lagi nanya-nanya ke teman saya yang lebih paham sama ini tentang menginstalnya itu gimana. Ini saya di sini cuma ngejelasin apa yang dosen pernah ajarin ke saya, walaupun lewat video ya. Dan ini ada sistem. Nah yang kedua kita pilih klik kiri dulu sistemnya, kita masukin user dan kita tambah, kita masukin nama, password juga masukin kalau boleh. Kalau wajib sih kayaknya password kita masukin, terus pencet oke. Itu kayak terlalu kayak biasa lah kita daftar apa-apa, lebih gampang. Nah ini ada tampilan user list baru. Nah di sini ada tampilan. Nah ini udah jadi nih tadi. Kita kan tadi kan yang di sini kan kita
buat user list. Nah ini udah tampilan jadinya nih. Nah ini tampilan yang kalau misalkan kita udah daftar yang tadi, ada nama kita di situ, misalkan nama kita bukan Fauji, ganti nama Samsul atau Samsudin lah, iya kan. Nah itu udah di bawah tuh ada yang kedua, biasanya yang pertama itu emang punya admin. Nah ini yang list yang disable, yang biasanya disable itu yang nggak kepake, yang nggak kepake biasanya mungkin bukan dari bagian kita lah gitu, atau admin, atau udah satu-satunya admin di sana tuh bisa kita disable atau dinonaktifin. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Abdillah. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan yang sudah Rifki jelaskan atau presentasikan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tampilan pada setting SMTP, yaitu setting SMTP melalui speaker di kiri satu, masuk ke SMTP port dan masuk kanan pakai micro.org. Setelah itu tampilan setting clock router. Jadi sistem clock kita atur untuk penempatan wilayah Asia dan Jakarta, tergantung kota kita berada, bisa dari mana saja, bisa Jakarta, Bandung, Bogor, dan lain-lainnya. Terus kita klik OK, lalu apply untuk mengakses sistem clocknya. Contoh tampilan setting pada bridge, kita menyeting bridge, masuk ke tools bridge, kita buat tool baru, kita buat tab baru, kemudian kita pilih general untuk men-setting, memberi nama bridge 1, tergantung kita memberi beberapa bridge, tergantung kita makainya. Kalau kita pakai 3 bridge sampai 3 bridge, 1 bridge. Tipenya kita pilih tipe bridge, MTU-nya 1500. Setting bridge pada router 1, seperti tadi saya bilang ada kita main 2 bridge kita. Setting bridge 1, kita beri di setiap bridge kita beri satu, kita bedain namanya agar lebih mudah. Itu bridge 1 dan bridge 2 ini contoh bridge 1, bridge di router 2. Dan ether yang terdaftar pada bridge, ini tampilan ether yang terdaftar pada bridge. Jika ingin menambah bridge lagi, tinggal menambahkan ether lagi, ether 3 dan seterusnya. Ini tes ping C2 ke router, contohnya menggunakan CMD, menggunakan IP yang telah kita buat, akan tampilannya seperti ini untuk tes ping. Dan ini tes ping C2 ke router 1, biarkan yang router 2, sekarang yang ke router 1 nya. Kita melihat kecepatan bitnya, megabitnya. Terus kita masuk ke routing. Ini tampilan topologi routing dengan IP. Kita memberikan IP di router 1 dan router 2 dengan IP yang berbeda agar tidak terjadinya cross koneksi antara router 1 dan router 2 untuk memberi ping dari PC 1 dari router 1 ke PC 2 di router 2. Dan IP setiap masing-masing klien bisa diberikan IP. Memang sepertinya harus dikasih IP, bisa menggunakan statistik atau DHCP. Kalau statistik kita bikin sendiri, kalau DHCP otomatis. Nah, kita jalanin. Ini routing di router 1, settingan untuk IP address tadi, kita masukkan IP nya, kita tambah di tools yang intinya winbox nya, kita buka untuk satu-satu untuk seperti itu. Satu network addressnya kita masukin untuk IP router. Ini di
routing di router 2, memilih IP di router 2 nya dengan yang berbeda agar tidak loss koneksi atau nabrak pada saat proses pengopingan. Kita tes. Nah, ini koneksi routing, tes koneksinya seperti CMD tapi di terminalnya ini namanya admin microtech ping dengan ping yang berbeda. Konfigurasi IP pada PC nya. Setelah kita beri IP pada routing dan PC kita memberi pada IP PC kita juga, atau kita beri tadi yang sesuai dengan PC masing-masing. Misalkan PC 1 untuk router 1 kita isi dengan IP yang 1 dan PC 2 untuk IP yang kedua. Ini table routing. Table routing untuk DHC router. DNS untuk men-setting DNS setting. Kita memberi server ya untuk server. Max up update, quality server timeoutnya, atau kecepatan, max command queries nya, size nya kita bisa pilih mau beberapa KB. Ini contoh tunnel VPN, router VPN connection tunnel. Ini setting pada IP IP. Kita masuk ke tools IP, kita pilih address, kita masukkan IP address kita. Ini 72.13.5.1 DNS dengan nama ether 4, ether 1, semua ether kita isi 1 sampai 4, tergantung kita mau berapa address yang kita buat. Setting IP pool pada server. Ini untuk servernya. Kita masuk ke IP pool, kita tambah new, kita pilih, kita masukkan, bisa menggunakan IP statistik status atau DHCP. Lebih sih static buat biar pingnya nggak nabrak. Ini setting PPP pada profil, PPP server. Ini untuk server kita setting. Buat home pada server ya, kita tambah local addressnya diisi dengan IP dengan kapasitas kelas A, bisa kelas A dengan kelas B atau kelas C. Ini tinggal out PPP client. Pertama kita masuk ke interface, kita pilih out 1 PPP client, kita masuk, kita setting layoutnya ya, untuk setting nama-nama dari PPP client ya. Setelah itu kita setting simple QW, kita masuk ke tools QW, kemudian kita pilih simple QW, kita tambahkan, kita isi lagi namanya, kita beri nama test sample misalkan, untuk memberikan ID pada itunya, kemudian isi di IP target yang akan kita ininya. Kemudian setting ke bertingkat. Ini contoh setting yang bertingkat. Kita naikin max limitnya, target upload dan target downloadnya, kita kecepatan downloadnya, atau untuk mengupload video kita bisa atur kecepatan tergantung sinyal yang kita punya. Pengaturan kliennya, ini untuk klien 1 kita pilih max menit, berapa kbps kecepatan downloadnya untuk per masing-masing klien. Ini setting PCU key. Setting PCU key untuk kita masuk ke IP, kita setting firewall system angle, kita pilih forward, kita masukkan addressnya, bisa secara manual ataupun otomatis mendapatkan pingnya.
sesuai dengan lebih baik sih manual. Kalau udah maunya manual kita beri dengan manual. Ya, sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.